semuanya, hari ini kita akan bahas ya, ini kabar baik nih, kisi-kisi untuk SKB udah keluar, oke? Ini langsung dari pendayagunaan aparatur negaranya ya. Jadi ini sangat membantu buat semua para pejuang PNS, ya pejuang ASN yang lulus untuk SKB. Oh iya, sebelumnya selamat buat yang lulus SKB tahap ke tes final lagi ya. Oke, jadi ini ada materinya, ada kisi-kisinya, oke. Dan ini semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Saya harap sih bisa membantu semuanya. Jadi kita bisa prepare-nya itu lebih banyak. Oke. Ini dia banyak ya, ada 142 halaman kayak gitu. Oke, jadi ini kita langsung ke kisi-kisinya aja ya. Jadi ini katanya dalam rangka ini ada ya, nih. Baru ini untuk ujian SKB-nya ini nih. Jadi untuk jabatan fungsional, oke, di sini ada jabatan fungsional, ada jabatan pelaksana ya. Jadi dan jabatan fungsional dan pelaksana di sini itu dua-duanya udah diketahui kisi-kisinya apa aja, kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat ya untuk kisi-kisinya. Ini bagian pertama. Ini adalah kisi-kisi untuk yang pelaksana, ya. Untuk tim pelaksana. Oke, wait. Nih, ini dia. Oke, jadi kisi-kisinya ini untuk yang jabatan fungsional dulu ya. Oke, jadi kalau jabatan fungsional, dia udah ada dasar itunya ya, Permenpan RB-nya gitu. Jadi yang bagi yang ambil judul ASN-nya itu ada jabatan fungsional, bisa belajar nih dari Permenpan-nya, kayak gitu ya. Jadi untuk yang nama jabatannya itu adalah administrator database kependudukan ahli pertama. Ini teman-teman semuanya pelajari ini ya, Permenpan RB nomor 35 tahun 2017. Nah, materinya apa aja nih? Ini ada dua nih, yaitu kemampuan umum sama kemampuan khususnya yang nanti akan diuji gitu. Jadi kalau kemampuan umumnya yaitu tentang kehidupan bernegara, bermasyarakat, dasar negara, sama undang-undangnya apa aja. Terus ini tentang pemerintahan pusat daerah, administrasi kependudukan, dan pencatatan sivil bersifat umum gitu. Terus ada juga pengetahuan komputer yang bersifat umum juga. Terus ada kemampuan khususnya. Nih, kalau kemampuan khususnya berarti administrasi kependudukan yang bersifat khusus ya. Terus pencatatan sivilnya yang bersifat khusus dan pengetahuan sistem informasi administrasi kependudukan dan administrator database-nya gitu. Jadi teman-teman yang ngambil ini administrator database kependudukan, jadi baca ini ya, yang Permenpan RB nomor 35 tahun 2017-nya. Oke. Untuk jabatan yang kedua, yaitu administrator kesehatan ahli pertama. Oke, ini bagian untuk administratornya ya. Jadi di sini juga Permenpannya udah ada, yaitu Permenpan nomor 42 garing cap garing M .pan garing 12 tahun 2000 gitu ya. Ini juga ada kemampuan umum dan kemampuan khususnya, yaitu penyusunan rancangan kerangka acuan penyusunan kebijakan program, pengkategorian, pengelompokan bahan, literatur laporannya bagaimana cara penyusunannya. Sedangkan untuk kemampuan khususnya yaitu nih, pelaksanaan akreditasi institusi dan program kesehatannya bagaimana. Terus pelaksanaan perizinan institusi dan pemberian jasa di bidang kesehatan. Pelaksanaan sertifikasi nih untuk tenaga kesehatan dan produknya itu di bidang kesehatan apa aja. Terus pengorganisasian pelaksanaan kebijakan program kesehatan ya, baru bagaimana cara penyusunan laporannya. Gitu ya. Jadi pelajarin yang Permenpan ini. Oke, untuk yang ketiga, untuk jabatan yang ketiga yaitu analisis aquaculture ahli pertama. Oke, di sini udah diatur ya oleh Permenpan RB nomor 31 tahun 2019. Hal yang sama juga, ini yang diuji itu ada tes kemampuan umum sama kemampuan khususnya. Kalau dia umumnya yaitu tentang peraturan nih. Jadi teman-teman tentang peraturan Permenpan, Perpres itu dihafal lagi ya. Nomornya berapa aja, membahas tentang apa kayak gitu. Jadi ini tentang peraturannya. Sedangkan kalau untuk kemampuan khususnya yaitu bagaimana cara pengelolaan sarana dan prasarana budidayanya, pengelolaan pembenihan ikan, terus cara penangkapan ikan yang baik itu bagaimana, pengendalian peredaran pakan ikan, terus perlindungan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan dan usaha perikanan juga, kayak gitu ya. Oke, untuk yang jabatan yang keempat nih, itu ada analis anggaran ahli pertama. Oke, ini diatur oleh Permenpan RB nomor 21 tahun 2016. Ini juga
ada kompetensi khusus sama umumnya juga ya. Kalau kompetensi khususnya ini banyak ya, melakukan analisis kebijakan penganggaran, terus yang berhubungan dengan APBN-nya, bagaimana melakukan evaluasi kinerja anggaran, melakukan penyusunan alokasi belanja gitu, tarifnya juga dihitung, maksudnya bagaimana cara penyusunannya begitu ya. Sedangkan kalau untuk kompetensi umumnya, nah nih, jadi teman-teman belajar tentang APBN, terus dana transfernya, dokumen perencanaan anggaran, fungsi APBN gitu. Terus ada juga nih untuk kewenangan anggaran DPR-nya, terus pelaksanaan APBN nih. Oke, jadi teman-teman persiapkan yang ini ya, dan juga pelajarin Permenpannya. Oke, untuk jabatan yang kelima yaitu analis APBN. Ahli pertama diatur oleh Permenpan RB nomor 39 tahun 2014. Oke. Jadi ini bahasnya itu materi pokoknya yaitu ada dua, ada kemampuan umum, ada juga kemampuan khususnya. Untuk kemampuan umumnya yang dipelajari itu adalah prosedur, teknik dan metodologi yang digunakan untuk penelitian. Di sini penelitiannya yaitu secara kualitatif dan kuantitatif ya. Dan juga ada pendapatan nasional, perencanaan pembangunan, dan teori dasar ekonomi mikro makronya bagaimana. Baru nih ada lagi kemampuan khusus. Nah, kalau kemampuan khususnya untuk apa? Yaitu dalam pengelolaan keuangan negara pada pemerintah pusat yaitu APBN dan APBD-nya. Baru menganalisis data dengan pendekatan statistik dasar. Oke, jadi bahas lagi, teman-teman pelajari lagi dengan benar-benar Permenpan yang ini. Oke, untuk jabatan yang keenam yaitu ada analis hukum. Oke, ahli pertama. Ini diatur oleh Permenpan RB nomor 51 tahun 2022. Di sini juga ada kemampuan khusus sama kemampuan umumnya ya. Nah, ini kalau kemampuan umumnya yaitu oke, balik lagi karena ini hukum, berarti teman-teman harus menguasai lagi nih ilmu hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, terus hukum internasional dan hukum praktik hukum kerjanya itu bagaimana, kayak gitu ya. Terus sedangkan kalau kemampuan khususnya, ini yang dipelajari nih tentang bagaimana nih memahami analisis ya, menganalisis dan mengevaluasi dokumen perjanjian, pelaksanaannya bagaimana gitu ya. Jadi ada hubungannya dengan perundang-undangan tentang menganalisis dan mengevaluasi peraturan-peraturan yang ada, kayak gitu ya. Jadi bahas lagi atau pelajari lagi nih Permenpan RB-nya. Ada juga peraturan-peraturan yang lain ya. Oke, untuk yang jabatan yang ketujuh yaitu ada analis kebakaran. Analis kebakaran ahli pertama. Oke, di sini Permenpan yang mengaturnya yaitu nomor 17 tahun 2019. Oke, di sini juga ada kompetensi umum dan kompetensi khususnya. Kalau kompetensi umumnya, ini banyak juga ya, berhubungan dengan undang-undang juga nih. Nah, ini teman-teman belajar juga nih. Jadi ada lampirannya, yaitu tentang pemadaman kebakaran, bagaimana caranya, begitu ya. Ini ada Undang-Undang 23 2014, Permendagri 114 tahun 2018, nih ya. Jadi banyak nih. Kalau untuk kompetensi khususnya, teman-teman harus pelajari nih, yaitu tentang pengetahuan tentang jenis dan tipe-tipe sistem proteksi aksi kebakaran secara apar itu bagaimana, detektor, sistem alam, sprinkle, atau nih sistem proteksi bangunan genuk. Nah, bagaimana jarak proteksinya gitu supaya nggak terjadi kebakaran gitu. Terus teknik dasar bagaimana cara pemadaman kebakaran dan penyelamatan itu, kayak gitu ya. Jadi pelajari lagi Permenpannya. Oke, untuk yang ke-8 yaitu ada analis kebijakan ahli pertama. Oke, untuk ini dipelajari Permenpan RB nomor 45 tahun 2013 ya. Nah, kalau ini materi pokoknya nggak ada umum sama khususnya ya. Jadi materi pokoknya ini itu tentang substansi kebijakan publik, metode risetnya gimana, teknik dan analisis kebijakannya, terus penyusunan saran kebijakan, kemampuan menulis aplikasinya gimana, kayak gitu ya. Oke, untuk yang jabatan yang ke-9 yaitu ada analis kepegawaian. Ahli pertama, ini diatur oleh Permenpan RB nomor per/14 M-6/2008. Oke, kalau ini sih ada ya, ini kemampuan umum sama kemampuan khususnya. Kalau umumnya sih ini arah kebijakannya pembangunan SDM ya, aparatur dan perspektifnya gimana, dan juga fungsinya nih, fungsi analis SDM aparatur itu apa gitu. Sedangkan kalau kemampuan khususnya itu berhubungan tentang nih kebijakan dan manajemen dari ASN.
Oke, jadi manajemen itu apa? Apa maksudnya dia peraturannya itu tertulis di mana gitu. Kalau nggak salah ya, kalau untuk manajemen ASN itu tertulis di dalam nih, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang sekarang itu terbaru diganti itu Peraturan Pemerintah juga Nomor 17 Tahun 2022 gitu. Jadi teman-teman belajar itu juga ya tentang manajemen ASN-nya bagaimana. Terus nih kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM gimana gitu ya untuk sektor publiknya. Nih, oke, teman-teman baca lagi yang ini ya. Oke, lanjut nih untuk yang ke-10. Kalau untuk jabatan yang ke-10 yaitu analis pertahanan pangan ahli pertama. Kalau ini diatur oleh Permenpan RB nomor 29 tahun 2019 ya. Kalau ini nggak ada ya untuk umum sama khususnya, jadi dia udah langsung semuanya. Yaitu nih peraturan perundang-undangan. Jadi semua peraturan-peraturan teman-teman hafal lagi ya. Maksudnya peraturan ini dia membahas tentang apa begitu. Terus di sini ada juga yaitu tentang gimana neraca bahan makanan karena kan tentang pangan ya. Jadi NNB angka konversi pangannya gimana, harga pokok pembeliannya gimana, harga ecerannya, nilai tukar petaninya gimana, kayak gitu ya. Ada juga nih untuk apa nih? Juknis bantuan pangan non tunai, BPNT-nya bagaimana. Terus kewaspadaan pangan dan gizi, SKPG-nya, baru angka rawan pangan, ARP-nya juga dibahas, kayak gitu ya. Oke, mungkin sih demikian juga ya. Maksudnya cukup sampai 10 aja dulu kita kisi-kisinya. Nanti saya lanjutin lagi soalnya kan kalau dibahas semuanya ya ini bakalan lama waktunya, kayak gitu ya. Oke. Selamat berjuang buat teman-teman semuanya. Oke, kejar. Oke, ini waktunya mepet ya. Tapi tetap berusaha karena ini udah ada kisi-kisinya. Ini bisa membantu teman-teman semuanya untuk menjadi ASN. Oke, demikian dulu. Please jangan lupa subscribe dan